Didominasi wajah baru, latihan perdana skuad Garuda di Bali penuh kejutan. Semakin lengkap, Kapten Timnas Indonesia tiba di tanah air jelang TC Timnas di Bali. Bikin bangga Patrick Kluivert, preman Timnas ini menjadi pemain terbaik di kasta kedua Liga Inggris. Taktik baru Patrick Kluivert bikin pelatih Timnas Cina ketar-ketir. Joey Pelopesi tidak sabar jalani laga kontra Cina dan juga Jepang. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pemusatan latihan Timnas Indonesia akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali, dan ini merupakan sebuah nilai bagus dalam persiapan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan segera menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 5 Juni mendatang dan akan bertandang ke markas Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Dalam dua pertandingan tersebut merupakan sebuah momen paling penting bagi Timnas Indonesia dalam menentukan langkahnya menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dalam pemusatan latihan ini akan memberikan kesempatan kepada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam meramu sebuah strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Salah satu anggota PSSI yakni Arya Sinulinga telah mengatakan bahwa dalam keputusan memilih Bali sebagai tempat lokasi pemusatan latihan ini didasarkan karena kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang dapat menunjang fokus pada pemain. Langkah strategis yang saat ini akan diambil oleh Timnas Indonesia adalah dengan cara menggelar TC lebih awal, dan ini menjadikan sebuah sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia telah fokus penuh dalam membangun fondasi kemenangan dari dalam. Dengan sebuah dukungan yang penuh dari federasi, staf pelatih serta para supporter, dan kesiapan para pemain ini sangat diharapkan dapat tampil lebih garang dalam dua laga penentu yang akan datang. Dan ini merupakan salah satu peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk tetap bersaing dalam memperebutkan tiket ke final. Dan dua laga pertandingan ini akan dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, telah mengatakan keputusan ini dengan sangat baik, yang menurutnya dalam pengalaman saat melawan Australia pada bulan Maret lalu merupakan sebuah pelajaran penting, karena pada saat itu merupakan sebuah keterbatasan waktu dan kedatangan pemain yang tidak sama, sehingga membuat persiapan mereka terasa seperti roller coaster. Selain itu, jelang laga kontra Cina pada tanggal 5 Juni mendatang, pelatih Timnas Cina sampai bilang begini. Pelatih Cina Branko Ivankovic akui sulit melawan Timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi jelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia. Ivankovic menilai skuad Timnas Indonesia tidak memiliki fondasi kuat sejak lama. Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat Timnas Indonesia sulit untuk dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi Timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, kata Ivankovic. Jelang laga tersebut, tentu menarik melihat seperti apa catatan Ivankovic melawan negara-negara Asia Tenggara. Pria berkebangsaan Kroasia itu menghadapi Timnas Thailand 3 kali, Timnas Laos 2 kali, Timnas Indonesia 2 kali, Timnas Vietnam 2 kali, dan juga Timnas Singapura 2 kali. Menariknya, dari 11 laga tersebut, Ivankovic tidak pernah menelan kekalahan. Ia membuat tim asuhannya menang 8 kali dan imbang 3 kali. Venezia menghadapi situasi genting menjelang akhir musim Serie A 2024-2025. Kekalahan telak 0-3 dari Cagliari pada pertandingan akhir pekan lalu membuat klub asal Venezia itu kini semakin dekat dengan jurang degradasi. Saat ini, tim berjulukan I Lagunari itu duduk di posisi ke-19 klasemen sementara. Kondisi tersebut menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan Eusebio Di Francesco yang sebelumnya masih menyimpan harapan bertahan di Serie A. Di laga hidup mati, tim harus mengalahkan raksasa Italia Juventus dalam pertandingan terakhir musim ini. Dalam suasana penuh tekanan ini, JZ, bek andalan sekaligus kapten Timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia, menyampaikan pesan menyentuh melalui akun media sosialnya. Ia menunjukkan sikap positif dan tetap mendukung rekan-rekannya, meski dirinya tidak bisa turun ke lapangan dalam laga terakhir. Absennya JZ disebabkan akumulasi kartu kuning yang membuatnya harus menjalani sanksi larangan untuk bermain. Dalam unggahannya, JZ menegaskan bahwa ia tetap akan hadir memberikan dukungan dari tribun.
Pemain berdarah Belanda Indonesia itu menekankan pentingnya menjaga keyakinan, betapapun kecil peluang yang tersisa. Situasi yang dihadapi Venezia ini tidak hanya menjadi perhatian publik Italia, tetapi juga menarik perhatian fans sepak bola di Indonesia. Pasalnya, JZ menjadi salah satu pemain diaspora yang diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia di masa depan. Penampilan yang solid bersama Venezia musim ini juga mendapatkan sorotan positif, menjadikannya sebagai salah satu pemain yang berkembang pesat di level Eropa. Setelah ini, ZZ akan fokuskan diri membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dirinya pun dikabarkan akan datang lebih cepat jelang TC Timnas Indonesia yang akan digelar di Bali. Justin Hubner mengukir prestasi di Liga Inggris jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dia menyabet penghargaan individu sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim ini. Penghargaan tersebut didapatkannya usai mendapatkan voting dari rekan setim. Trofi pemain terbaik itu dipamerkan Hubner dalam unggahan di Instagram Story. Hubner sejatinya kurang menit bermain di Wolves U21. Transfermarkt mencatat musim ini dirinya hanya bermain 12 laga di Premier League 2. Meskipun demikian, Hubner tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan jika dipercaya beraksi. Pemain berdarah Makassar itu selalu tampil all-out. Penghargaan ini menjadi modal meningkatkan percaya diri bagi Hubner sebelum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Agenda penting itu rencananya dimulai pada tanggal 26 Mei mendatang. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, telah memilih 6 gelandang yang akan menjadi andalan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pemilihan ini tidak mengejutkan, karena semua gelandang yang dipanggil sebelumnya telah memperkuat Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir. Meskipun demikian, tidak semua gelandang yang dipilih oleh Patrick Kluivert menunjukkan performa yang memuaskan di level klub. Beberapa pemain memang mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, sementara yang lainnya mengalami kesulitan karena minimnya kesempatan untuk bermain. Nama pertama, Tom Haye. Meskipun mengalami masa-masa yang penuh tantangan akibat klubnya Almere City yang telah resmi terdegradasi dari liga tertinggi di Belanda, Tom Haye diperkirakan akan tetap menjadi gelandang kunci di lini tengah Timnas Indonesia. Sejak menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, Tom Haye tidak pernah absen untuk memperkuat skuad Merah Putih. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dalam 11 pertandingan yang dijalani. Gelandang berusia 30 tahun ini membawa bekal yang cukup baik saat bersiap untuk bertugas bersama Timnas Indonesia. Nama kedua, Marcelino Ferdinand. Marcelino masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan waktu bermain yang konsisten di tim senior Oxford United. Meskipun dia telah mencatatkan debutnya di Liga Kedua Inggris beberapa waktu yang lalu. Walaupun jarang diturunkan, Marcelino tetap aktif bermain untuk tim nasional Garuda. Namun dia tidak akan tampil dalam pertandingan kontra Cina karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Jadi pastikan baru bisa kembali bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Jepang. Yang ketiga, Ivar Jenner. Ivar Jenner tampaknya mulai mempersiapkan diri dengan baik untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Gelandang yang berusia 21 tahun itu telah aktif bermain secara rutin bersama Jong Utrecht di Liga Kedua Belanda. Dalam 5 pertandingan terakhir musim ini, Ivar Jenner tercatat selalu tampil sebagai starter. Tentu saja, hal ini menjadi modal yang sangat penting untuk bersaing dengan gelandang-gelandang lainnya dalam skuad Garuda. Selanjutnya ada nama Nathan John. Salah satu pemain yang dipertanyakan performanya menjelang pertandingan kontra Cina dan juga Jepang adalah Nathan John. Pemain berusia 23 tahun itu belum juga menemukan keberuntungan di klub Swansea City. Sepanjang musim ini, hingga akhir Championship 2024-2025, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Catatan permainannya terhenti di angka 3 pertandingan dengan total waktu bermain 127 menit bermain dan tanpa adanya tambahan menit bermain. Situasi ini jelas menyulitkan Nathan dalam upayanya untuk bersaing. Nama selanjutnya Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya menunjukkan performa yang sangat mengesankan dan juga konsisten bersama Dewa United di BRI Liga 1 musim ini, sehingga ia sangat pantas mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert pada bulan Juni mendatang. Namun ada hal yang penting yang perlu diperhatikan, yakni Kambuaya harus mengurangi jumlah kartu yang diterimanya. Saat ini ia menjadi salah satu pemain dengan jumlah kartu tertinggi, dengan total 10 kartu kuning dan juga 2 kartu merah yang diperoleh selama kompetisi. Nama terakhir, Joey Pelopesi. Dalam pertandingan melawan Cina, lini tengah Timnas Indonesia akan diperkuat oleh Joey Pelopesi. Debutnya mengesankan saat melawan Bahrain membuat banyak orang terkesan. Pada pertandingan tersebut,
Joey Pelupesi berkolaborasi dengan Tom Haye di posisi tengah. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan keseimbangan yang lebih baik, terutama dalam aspek pertahanan, berkat kemampuannya dalam penempatan posisi yang tepat. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.